Kita menuju ke rekan kami, sudah ada Wanasari yang saat ini tengah menjelajahi keempat pulau yang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnya masuk ke wilayah Aceh Singkil Aceh. Wana, ada aktivitas apa di pulau yang Anda kunjungi saat ini, Wana? Windy dan pemirsa, saat ini saya berada di Pulau Mangkir Kecil, satu dari 4 pulau yang kini sedang ramai diperbincangkan antara Sumut dan Aceh. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat Pulau Mangkir, pulau yang memiliki luas kurang dari 3 hektar saja. Pemirsa, dari pulau ini kami bisa melihat langsung dataran Tapanuli Selatan, dalam hal ini daerah Mandua Mas, dan di Pulau Mangkir Kecil ini berbeda dari pulau lainnya. Tadi kami sempat melihat aktivitas masyarakat di dalam pulau hanya beberapa orang saja. Namun menurut informasi warga ini berasal dari Barus, Tapanuli Selatan, dan mereka melakukan aktivitas di pulau ini untuk mengambil kelapa. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun sejauh ini tidak pernah terjadi konflik ataupun ribut dengan warga Kabupaten Aceh Singkil. Justru baik secara historis maupun yang sedang berjalan ataupun yang sedang terjadi saat ini, kedua masyarakat baik dari Tapanuli Selatan maupun dari Kabupaten Aceh Singkil ini bersahabat dan berkerabat begitu, dan warga yang mencari ikan ataupun yang beraktivitas di dalam pulau untuk mengambil hasil alam seperti kelapa ini juga tidak terjadi kekisruhan. Dan tentunya dengan kondisi ini warga berharap akan ada titik terang dan kebijakan terutama dari Kementerian Dalam Negeri agar keempat pulau ini dikembalikan ke Provinsi Aceh. Dan secara tekstur ataupun pulau berbeda dari ketiga pulau lainnya. Kalau Pulau Mangkir Kecil ini bila dilihat dari udara, selain ada pulau utama yang ukurannya cukup besar, dan menariknya pulau ini memiliki seperti anak pulau begitu, dan kita bisa melihatnya langsung dari dekat saya mengabarkan saat ini. Dan cuaca alhamdulillah sore ini, dari pagi sampai sore ini cerah, sehingga kita bisa melihat pemandangan langsung Pulau Panjang yang ada di sisi kanan saya ini, dan Pulau Lipan yang biasanya tenggelam oleh air laut yang misalnya dalam kondisi pasang begitu. Namun sore ini dari titik saya mengabarkan, kita bisa melihat hamparan pasir Pulau Lipan dari jaraknya hanya beberapa mil saja. Sementara itu dari Pulau Mangkir Kecil ini tempat kami mengabarkan juga jaraknya hanya kurang dari 2 mil untuk melihat dataran Tapanuli Selatan, dalam hal ini yaitu daerah Mandua Mas begitu. Windy. Baik, terima kasih Wanasari. Pantauan langsungnya dari lokasi. Dan pemirsa, sebenarnya bagaimana peristiwa ini perkembangannya, kami akan berbincang dengan Sekjen Lembaga Panglima Laut Aceh. Sudah ada Bapak Tengku Aswir Nazar. Selamat sore Pak Aswir. Selamat sore Pak Windy. Pak Aswir, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan dari Pemprov Aceh atas keputusan dari Kemendagri terkait status 4 pulau. Ya, pertama kita dari Panglima Laut. Panglima Laut ini lembaga persekutuan nelayan yang sudah ada itu sejak ke-14 dulu pada saat Aceh perang dengan Portugis Belanda. Panglima Laut ini memobilisasi, menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah. Kemudian saat Aceh menjadi sebuah kerajaan, maka Panglima Laut ini juga berfungsi sebagai pemungut cukai. Dan kemudian ketika kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sekarang laut itu memiliki fungsi utama. Yang pertama adalah menjaga keamanan laut, ya, kemudian menjaga ekosistem laut dan menjaga adat istiadat laut. Dalam konteks ini kita punya nelayan di Aceh sekarang lebih kurang 100.000 nelayan sampai ke Singkil. Ada kepengurusan Panglima Laut di level provinsi, kabupaten, dan juga ada di Luk-Luk di Muara. Nah, di Singkil kita memiliki sekitar 19 luk. Dan keempat pulau ini sebenarnya secara historis itu adalah pulau nelayan. Nelayan kita
Dan sejauh ini dalam perkembangannya pendidikannya selalu hidup rukun dengan nelayan-nelayan kita dari Barus, dari Tapanuli, dari Sibolga itu hidup rukun. Kalau ada perselisihan di antara mereka, selama ini diselesaikan juga dengan menggunakan hukum adat Laut Aceh. Jadi artinya kalau kita dari Panglima Laut sebagai masyarakat adat yang ada di Aceh, yang mengenangi nelayan kita dan pulau-pulau yang ada di Aceh itu memang tidak terbantahkan ya, bahwa secara historis, secara fakta di lapangan, baik kita merujuk sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan, kemudian juga sampai dulu ada Menteri Ketubini, itu memang bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pulau itu adalah milik Aceh. Gitu. Dan sekarang kita melihat begitu banyak penjelasan dari para tokoh, pakar, akademisi, juga dari pemerintah Aceh sendiri menunjukkan bukti ya, yang ada, dan juga teman-teman kita senator yang dari Aceh sudah turun ke pulau tersebut menunjukkan bahwa tidak terbantahkan bahwa keempat pulau ini adalah secara kepemilikan ini adalah miliknya Raja-Raja Aceh dulu, ya. Tepatnya itu Raja Bakungan di Aceh Selatan, baru kemudian Singkil ini menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Aceh Selatan. Jadi secara fakta, secara historis, pulau ini adalah milik Aceh, tapi mungkin ya ada penyesuaian peta, kita juga paham secara administrasi, Mendagri kemudian memasukkan pulau ini masuk ke dalam Sumatera Utara, seperti itu. Secara historis dan juga secara fakta, tadi juga Anda sempat menyampaikan apabila terjadi sesuatu, apakah selanjutnya masyarakat yang berada di pulau tersebut akan menerapkan kesepakatan adat dan juga Panglima Laut di wilayah pulau tersebut? Benar sekali, kita pahami bahwa keempat pulau ini memang secara geografis itu memang dekat dengan Tapanuli Selatan. Tetapi kepemilikan sejarah itu milik Aceh karena banyaknya nelayan Aceh yang singgah. Jadi pulau ini adalah pulau-pulau yang sangat indah. Tetapi ini jadi persinggahan bila itu tertimpa badai, bila masalah di laut, ini pulau persinggahan. Makanya ini pulau yang sangat eksotis. Jadi mungkin orang melihatnya ini akan sangat menarik. Dalam beberapa peristiwa yang selama ini berlaku di masyarakat kita, di masyarakat nelayan, bila terjadi perselisihan, karena sebenarnya ada hubungan historis yang panjang antara Barus dengan Singkil, dengan Aceh. Ini kan masyarakat kita serumpun sebenarnya, sama seperti dengan Malaysia. Jadi mereka ini seperti kesatuan, seperti satu masyarakat. Dan sekarang juga banyak tekong-tekong dari kapal itu dari Tapanuli Selatan itu mereka bekerja di Singkil, tinggal di Singkil. Jadi sesama masyarakat ini sudah sangat paham bahwa itu Pulau Aceh, ada kearifan lokal di sana. Bila ada masalah-masalah yang dihadapi, mereka menyelesaikan dengan pendekatan adat. Misal soal zonasi, itu ada zonasi misalnya mana yang menjadi wilayah adat itu 4 mil ke bawah. Ya, 4 mil itu dijaga, tidak boleh dia misalnya menggunakan pukat atau alat tangkap yang merusak. Nah, kalau itu jadi pelanggaran, maka penyelesaian ada denda-denda adat. Dan alhamdulillah dari teman-teman kita di Panglima Laut Singkil, Panglima Laut melaporkan bahwa selama ini teman-teman kita, sahabat saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Tapanuli ini tidak termati. Ya, Pak Aswir. Baik, Pak Aswir, Pak Tengku Aswir Nazar, terima kasih waktunya bersama kami selaku Lembaga Panglima Laut Aceh di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak.